firman Tuhan itu rohaniah. Firman Tuhan adalah firman yang rohaniah. Dia firman yang hidup. Dia firman yang berkuasa. Jadi ini firman Tuhan itu benar-benar berkuasa. Saudara harus yakin betul. Saya belajar ketika mendalami pelajaran ini, saya belajar untuk yakin benar sama firman Tuhan, ya. Dan banyak pengalaman dari hal ini, saudara. Ya, sedikit mungkin saya akan bersaksi. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ketika kita memperkatakannya, firman memiliki kuasa kreatif, kuasa yang mencipta, berdaya cipta, dan mengubahkan sehingga bisa memisahkan jiwa dan roh, saudara. Jadi roh yang tadinya udah nggak dianggap mati, udah nggak ada, udah jadi kacung aja, ya egonya yang jadi bos. Sekarang bisa terpisah, roh itu bisa lagi memerintah, ya. Oke? Nah, jadi hanya firman ini saudara yang bisa mengubahkan. Firman memantulkan terang dan kebenaran untuk menyatakan pikiran-pikiran yang tersembunyi dan niat-niat hati. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Elohim itu hidup, efektif, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, serta sanggup menembus hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat hati. Saat kita mencatat bahwa Tuhan Yesus membandingkan firman dengan cermin, ingat saudara? Ya, ada firman yang mengatakan, ayo kita bercermin pada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dibandingkan dengan cermin, ya, diserupakan dengan cermin. Jadi firman Tuhan bisa menunjukkan kepada kita apa? Fakta spiritual kita, saudaraku. Waktu kita bercermin pada firman Tuhan, kita akan tahu, oh saya ini kedewasaannya masih kecil. Karena saya masih senang minum susu. Hanya firman-firman yang enak. Yang mendayu-dayu, yang bikin gatal telinga gitu ya, enak kalau didengar. Saudara, tapi kalau ada firman yang keras, kita mulai berkata, wah ini bukan buat saya, buat istri saya aja nih. Saudara, jadi pada waktu kita menerima firman, bercermin pada firman Tuhan, maka yang diberitahu adalah fakta spiritual kita. Tapi pada waktu kita bercermin, ada cermin. Ada cermin di sini ya. Saudara berkaca pada cermin gitu ya, maka yang diberitahu oleh cermin itu adalah tubuh fisik kita, betul? Keberadaan fisik kita, saudara, fakta fisik kita. Jadi firman menjadi cermin kehidupan yang akan menunjukkan kesalahan dan menuntun kita kembali pada kehidupan yang benar. Cara satu-satunya bagi kita untuk tahu kondisi roh kita dan membuat kita sadar kondisi tersebut adalah dengan melihatnya ke dalam firman Tuhan. Sebagai cermin rohaniah kita, saudara. Firman Tuhan adalah perwakilan yang sempurna dari roh kita yang sudah lahir baru, saudara. Ya, jadi roh kita yang sudah lahir baru itu ternyata bisa terbaca gejalanya dan faktanya itu dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu seakan-akan menjadi perwakilan kita. Apakah kita betul tenang pada firman itu sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan firman, ya. Jadi firman itu adalah perwakilan yang sempurna dari roh kita yang sudah lahir baru. Banyak dari kita itu kurang menyadari identitas baru kita yang betulnya kita miliki sesudah kita lahir baru. Ya, bagaimana kita tidak dapat menggunakan perasaan kita untuk menentukan apakah rambut kita telah disisir secara salah. Jadi pakai rasa-rasa nih, rasanya nyisirnya salah nih gitu. Ya, saudara, tapi nggak inget, saudara nggak inget waktu nyisir, cuman saudara ngerasa-rasa aja, itu nggak bisa, saudara. Saudara harus pakai cermin, baru tahu, oh iya salah nyisirnya, gitu ya, gitu kan? Nah, saudara, bagaimana kita tidak dapat menggunakan perasaan hanya untuk menentukan apakah rambut kita telah disisir, begitupun kita tidak dapat memakai perasaan kita untuk menentukan kondisi roh kita. Kita harus melihatnya melalui firman Tuhan agar dapat memahami identitas baru kita. Dan lagi, yuk kita bercermin pada firman Tuhan. Apakah yang nampak di sana keindahan Kristus, atau justru yang nampak adalah hanya dirimu yang lama, itu saudara. Kalau saudara bercermin dari firman Tuhan, lalu yang nampak adalah keindahan Kristus, artinya saudara adalah orang Kristen yang dewasa, saudara. Oleh karena tidak adanya koneksi langsung antara tubuh dan roh kita, maka kita tidak dapat melihat, kita tidak bisa merasa atau mengetahui kondisi roh kita.
Nggak ada, saudara. Itu terpisah antara roh dengan tubuh itu. Tapi kalau kita sudah diurapi, maka ini yang akan jadi nyatu. Dan kita bisa tahunya kapan? Ketika kita membaca firman. Ya, saudara, jadi saudara nggak bisa cuma merasa ya, wah roh saya ini lagi begini. Nggak bisa. Saudara harus terkoneksinya dengan perantaraan firman. Nah, nanti ada contohnya. Dengan perantaraan pikiran juga. Satu-satunya hubungan yang ada antara tubuh dan roh kita adalah melalui pikiran kita. Katakan, melalui pikiran. Jadi waktu baca firman, masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, lalu muncullah iman, gitu ya. Jadi ada satu medan, ada satu area namanya pikiran kita, ya. Nah, jadi antara tubuhnya dengan rohnya itu terpisah. Nggak bisa kan rohnya bercakap-cakap, hei bangun gitu, nggak bisa kan? Betul nggak, saudara? Kalau orang yang udah meninggal misalnya, rohnya kan ada tuh, masih belum jauh misalnya. Apakah dia bisa bangunkan? Nggak bisa, saudara. Nah, tapi dia bisa berkomunikasi, dia bisa ngomong, Kami itu harta kesayangan Tuhan. Nah, tapi kapan omongannya dia ini bisa didengar oleh ini? Ketika ini bukan mati ya, ini bukan soal mati ya. Jadi ketika pikirannya nyambung. Waktu pikirannya nyambung, maka komunikasi antara roh dengan tubuhnya itu nyatu, saudara. Jadi pikiran itu yang menyambungkan komunikasi itu. Pikiran dapat mengontrol tubuh, ya, membantunya untuk berfungsi dan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan, baik dalam alam sadar maupun alam bawah sadar. Jadi pikiran. Satu-satunya cara bagi roh kita untuk memengaruhi tubuh kita adalah melalui pikiran. Tapi dengar, saudara harus tahu pikiran yang telah dikuduskan oleh roh, gitu ya, saudara, oleh firman. Nah, jadi pikiran inilah yang mengontrol tubuh kita, saudara. Pikiran kita yang mengontrol tubuh kita, bukan roh kita. Roh kita nggak bisa mengontrol tubuh kita. Sebelum lahir baru ya, setelah lahir baru, roh kita bisa mengontrol karena ada kuasa Tuhan yang mengalirkan aliran pengetahuan Tuhan, hikmat Tuhan itu ke dalam pikiran kita, lalu pikiran kita kemudian mengontrol tubuh kita. Tetap ada jalan, ada jembatan yang namanya pikiran. Rohnya udah lahir baru, tapi tetap pakai jembatan yang namanya pikiran. Tetap pakai orang kepercayaan. Jadi waktu roh mengatur hamba, itu tetap pakai orang kepercayaan. Jelas ya, saudara? Oke, ini dia. Ini orang kepercayaan namanya pikiran. Jika roh kita selalu ingin terhubung dengan tubuh kita, maka kita harus membarui pikiran kita terhadap apa yang Tuhan firmankan tentang kita. Kita harus perbarui pikiran kita. Dan cara satu-satunya membarui roh kita, ya, agar dapat menyatakan dirinya melalui tubuh kita adalah melalui pembaruan pikiran. Itu dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jelas, saudara? Pembaruan pikiran. Seperti itulah kuasa yang ada dalam roh kita. Tidak dapat mengalir ke dalam tubuh kita, kecuali terlebih dahulu ia sudah melewati pikiran kita yang dibarui. Kalau pikirannya belum dibarui, waktu dia lewat, cuma nggak dapat, kerannya nggak terbuka. Tapi begitu yang terbuka apa, saudara? Informasi dari sana, informasi dari luaran diterima oleh indera, masuk ke dalam pikiran, itu yang diolah. Jadi macet di situ ya. Kalau komputer itu apa sih, ngumpul di situ datanya ya sampai penuh, nggak bisa. Yang dari sini ke sana nggak bisa, saudara, macet. Nah, jadi pikiran ini, saudaraku, sebetulnya bisa dipengaruhi oleh roh. Pikiran ini bisa dibarui, lalu roh kita bisa bekerja lewat pikiran untuk mengatur anggota tubuh. Sehingga kalau ada sakit, ya, anggota tubuh itu bisa diatur untuk percaya kepada Tuhan, untuk berserah, untuk bersyukur kepada Tuhan,
untuk melakukan pengobatan, untuk datang kepada seseorang didoakan dan lain sebagainya. Ya, misalkan diri kita ini seperti saluran air. Ini bagian akhir, saudara, dari hari ini ya. Saluran air yang ada di rumah, yang terdiri dari 3 batang pipa, yang dipisahkan dengan 2 buah keran. Pipa pertama adalah roh kita, lalu ada kerannya. Pipa yang kedua adalah pikiran kita, juga ada kerannya. Dan pipa yang ketiga adalah tubuh kita. Ya, dengan memakai air sebagai analogi dari Roh Kudus dan berkat-berkat rohani dari surga, air tuh yang warnanya hijau nanti ya, maka dia mulai mengalir, ya. Maka tidak akan ada air yang dapat mengalir langsung dari rohmu ke dalam tubuhmu. Begitupun sebaliknya ya, dari tubuh balik lagi ke roh itu nggak ada. Kecuali pikiranmu dibuka kerannya. Nah ini contohnya saudaraku. Saya nggak bisa ngegambar, asal-asal gambarannya. Dari Roh Kudus, air itu hijau ke roh kita manusia. Dari roh kita itu masuk ke pikiran manusia, itu ada keran. Maaf ya, kerannya mereknya nggak dibuang, itu susah sih, nggak ngerti. Jadi kerannya mesti begini nih, kalau begini nih terbuka nih, ya. Tapi kalau diputar, dia tertutup, ini udah sekarang dibuka, makanya jadi pikiran manusianya jadi hijau dan tubuh manusia juga jadi hijau. Kemudian akan ada tindakan manusia, karya manusianya itu, apakah perkataannya, perbuatannya hijau. Artinya sudah dipengaruhi oleh air dari surga, oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, ini saudaraku yang Tuhan mau. Seperti itulah kuasa yang ada dalam roh kita tidak dapat mengalir langsung ke dalam tubuh kita, kecuali terlebih dulu ia melewati pikiran yang sudah dibarui. Keran ini dibuka, itu artinya pikiran sudah dibarui, saudara. Ya, nah, ketiadaan koneksi antara tubuh dan roh itu dimulai sejak pelanggaran Adam dulu. Sejak itu kita telah terpotong dari pokok anggur yang benar, sehingga penyakit dan kematianlah yang menjadi bagian kita. Jadi kalau ini terjadi, saudara, maka penyakit dapat kita halau dengan karya, ya, tubuh kita berlutut, berdoa, mengangkat tangan, bersyukur kepada Tuhan, mulut kita mengeluarkan kata-kata, perasaan kita merasa begitu bergairah untuk dekat sama Tuhan, penyakit bisa kita lawan, saudara-saudara. Ya, oke, sampai di sini saja dulu, saudaraku, pelajaran hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya sendiri sangat diberkati, memang panjang tuh, ya, mengulas fakta-fakta Alkitabiah. Tapi ini sangat bagus kalau nanti jadi dirangkum oleh saudara-saudara. Tuhan memberkati.